Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. dengan Bu Nani ya, Iya, yang kemarin menghubungi saya itu. iya, benar. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, tak kurang suatu apapun. Gimana juga dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama Nah, saya itu Opi Lilata dong. Firdantia. Biasanya dipanggil Opi. Iya, cantik ya. Siapa aja? Cantik Biasa ya. aja, Bu. Iya. Mbak Opi sehat juga ya? Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Apa ya? Oh iya Bu, sebelumnya sebelum konseling ini kita ada info konsen, di mana info konsen ini isinya itu menjaga kerahasiaan ibu. Gimana ibu bisa persetujuan ibu. Iya, boleh, enggak apa-apa. Ini tentang apa ya, kerahasiaan mencakup apa ini? Jadi info konsen ini di mana klien itu Di sini Mbak ya? iya, di mana klien itu mengutarakan pembicaraannya atau masalahnya. Jadi kita bisa menjaga kerahasiaan ibu sesuai dengan kode etik psikologi, seperti itu ibu. Nah, gini Mbak, apa tuh yang ingin Ibu tanyakan itu masalah apa itu kesehatan apa gimana saya itu juga konselingnya ini? Kesehatan atau apa? Terserah ibunya mau mempunyai masalah apa di usia. Sekarang usianya ibu berapa? Kalau 57. Kok 57? 60. 60-an ya ibu. Iya, ada yang kelahiran tahun iya. 60-an ya. Iya betul, 61. Tinggal di mana bu? Tinggal di ini Jalan Raya Romo, Gang 3, RT 4 RW 1, nomor 30. Anaknya udah berapa bu kalau boleh tahu? Anak saya tuh 3. Ya, alhamdulillah sudah berkeluarga 2. Yang satunya masih kuliah. Kuliah di mana bu? Di sini Mbak, dekat UMG Muhammadiyah. Oh. Iya, itu kan sepengetahuan Ibu tuh fakultas universitas terkenal ya, terfavorit di Kota Gresik. Iya. Jadi ya sepantasnya lah Ibu masukkan pendidikan anak Ibu itu ke Universitas Muhammadiyah Gresik. Itu. Kalau yang anak pertama, anak kedua Anak udah pertama berkeluarga apa? sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, ya rumah tangga sendiri-sendirilah. Ya kakaknya dulu tuh yang laki-laki tuh ya di UMG juga mengambil teknik industri. Kalau yang pertama itu di Umer Malang. Sekarang tinggalnya di rumahnya ibu atau punya rumah sendiri? Alhamdulillah sudah tinggal di rumahnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ibu ini mempunyai 3 anak ya? Iya. Yang satunya masih kuliah, yang 2-nya sudah bekerja. Iya, betul. Dan menantu saya itu yang perempuan juga mengambil psikolog. Oh iya. Iya. Di mana ibu? Di apa tuh? Untak ya, itu kalau nggak salah ya. Oh di Untak itu ya, Surabaya. Iya, betul. Nah, kalau ada masalah, misalkan mau curhat sama menantu kan malu ya. Kenapa kok bisa malu ibu? Misalkan menantunya kan pertama jarang ketemu, terus yang kedua masih baru, ya kan. Kalau sudah bertahun-tahun kan nggak riweh, nggak apa tuh, nggak canggung gitu loh kalau mau curhatan. Nah kalau masih baru ini kan canggung mau curhatan, lagian juga jauh dong rumahnya. Tapi ibu sering kayak komunikasi atau ngobrol yang ya sesekali sih sering juga, kalau cucu kangen gitu ya, apa itu yang istilah sekarang video callan gitu ya. Iya. Ya saling nyapa, saling menyapa, saling bercanda ya, namanya kalau ketemu keluarga itu kan
banyak yang dibicarakan. Iya benar sekali. Paling kalau nggak pernah ketemu gitu ya. Iya. Jadi ngobrol-ngobrolnya tuh ya kesana kemari gitu. Iya, sebetulnya sih kurang puas juga kalau ngobrol ya lewat video call itu. Kalau bertatap muka kan bisa Iya. enak, Bisa terus enak. tahu vis anak ini apa, raut mukanya ini sedang apa, susah atau senang, kita kan bisa melihatnya kalau bertatap muka. Ya seperti saya ini bertatap muka dengan Mbak Opi, saya bisa melihat kalau Mbak Opi hari ini ceria. Iya. Ceria. Ibunya juga ceria loh, itu apa gedungnya warna merah, kuning, iya. hijau. Kebetulan hari ini tadi kan cerah ya, jadi Iya. ibu sukanya pakai warna-warni gini. Sekarang mendung. Cuacanya coba saya lihat, oh iya mendung cuacanya. Mendung ya, Bu. Iya. Sekarang musim hujan Bu, jadi cuacanya sering mendung juga. Iya, makanya kita cuaca yang ekstrim ini harus rajin-rajin apa itu menjaga kesehatan. Benar sekali Bu. Terutama pola makan kita nggak boleh ngawur ya kan, nggak boleh banyak mengkonsumsi seperti pedas-pedas. Seperti ibu ini usia lansia paling takut dengan pedas itu. Dulu senang sekali masih seusia sama Mbak Obi gini, makan pedas-pedas lah apa. Enak kan pedas itu bisa. Iya, kata orang tua dulu itu ya, kata bapak dulu itu almarhum itu, kalau orang suka pedas itu katanya pemarah. Terus apa itu, apa ya, semangat lah kalau makan pedas-pedas itu. Dulu sih memang iya, tapi sekarang udah tua ini ya ibu jaga sekali pola makannya. Terus ini Mbak Obi, Gimana Ibu? kalau tidur dulu kok repot sekali ya ibu ini ya. Tidurnya repot. Iya, kalau siang itu nggak pernah tidur. Ya sudah pakai tasbih tangan itu sampai dapat berapa ribu itu ya, istighfar ya, sholawatan tak terhingga banyaknya lah, sampai ya Allah, sampai ibu tuh gini, kenapa saya kok nggak bisa tidur gini ya. Dulu masih usia muda tuh ya gini Mbak Pi, tapi ya di usia yang semakin tua ini kok nambah nemen gitu loh tidurnya, kok larut malam, siang pun juga nggak bisa. Kenapa itu? Mungkin Ibu banyak pikir atau memikirkan sesuatu yang mungkin sekiranya Ibu terlalu dipikirkan, jadi nggak bisa tidur seperti itu. Ya, Masalah apa yang sehingga Ibu itu apa susah tidur? Ya secara manusiawi sih memang usia seperti bunda ini ya banyak pikiran, terutama memikir anak ya, terus gimana pemikiran satu itu yang masih sekolah itu ya kan, Iya. bapaknya sudah pensiun. Barusan apa? Sudah lama, udah pensiun sudah lama, cuma ya alhamdulillah direkrut lagi dari anak perusahaan itu, kok dipekerjakan lagi gitu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Masih dipekerjakan. Betul, buat ya ini anak sekolahnya ini ya, meskipun nggak seperti dulu Mbak ya, yang namanya dinas kan semuanya kan dapat uang ini uang ini dapat ya lah. Kalau pensiun gini kan sumbernya kan dari satu tadi itu Mbak, kerja bapaknya ini hanya satu itu, nggak dapat bonus, nggak dapat dedek bengek. Tapi alhamdulillah kalau masalah kesehatan masih tercover oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan ibu bapak sakit terus apa adiknya kontrol ke rumah sakit puskesmas terdekat kan pakai kartu BPJS itu ya, itulah apa itu keuntungannya kita memiliki BPJS juga. Jadi Mencari keringanan. ya betul, jadi kalau kita sakit itu nggak panik mau berobat kemana, terus gimana nanti ini biayanya ya. Alhamdulillah dengan adanya BPJS itu kita bisa meringankan biaya. Iya benar sekali ya Ibu. Iya. Lalu apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengalami susah tidur, itu yang apa yang Ibu rasakan? Ya nggak enak mbak, terutama itu ya nggak enak sekali, gelisah itu loh ya. Gelisahnya itu apa yang saya pikirkan pun nggak tahu itu, terus pokoknya saya itu gelimpang-gelimpung itu loh mbak ya. Kadang ya kalau nggak ya
manusia ya kadang malas ya suka sholat malam, pada gitu terkutuk juga ya sholat malam. Dengan itu kan kita mendekatkan diri sama Allah ya. Iya benar. Ya memohonlah Mbak ya, namanya kita ini manusia kan banyak salahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya kepada Allah. Jadi mungkin ibu bisa merenungkan diri atau Iya betul. introspeksi atau gimana kayak apa ya yang saya pikirkan, kayak apa dari kesalahan ibu sendiri itu seperti Iya. apa. Oh kayak gitu. kalau kesalahan banyak sekali Mbak Opi ya. Yang namanya manusia tuh saya yakin seyakin-yakinnya kita punya masa lalu ya, punya kesalahan juga kan, baik yang kita sengaja maupun enggak. Tapi kalau kita memohon ampunan sama Allah, memohon ampunan dosa yang pernah kita perbuat, dan merendahkan diri, tawaduk, menangis itulah ya, katanya kan doa yang diijabah sama Allah kan kita memohon dengan sungguh-sungguh dan menangis, insya Allah dosanya akan diampuni sama Allah. Dan ini Mbak Pia, maaf ya kok ibu jadi menggurui ya. Ya nggak apa-apa ibu, Sambil kan ibu juga bercerita juga. Menadakan tangan gini, memohon sama Allah sambil menangis, merenungi, menyadari kesalahannya, insya Allah doa kita akan dikabulkan sama Allah, apa yang kita mohon ya, dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Gitu Mbak Opi. Ya pernah juga dulu orang tua ibu ya yang menasihati gitu, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Ya sumpah bahasa Jawa ini Mbak Opi ya. Sumpah gak bisa terus buka air wudu, ya sholat nangis boleh main nangis dikira kan gitu ya, pikir tuh iritan nih loh Mbak Opi. Iya. Gitu ya. Terus apa tuh mau sehatan masih gitu-gitu lah ya namanya orang tua. Nanti kamu lah bisa tidur. Ya sudah, memang saya praktekkan itu ya. Memang benar Mbak Opi. Dengan berpikir kan kita nggak menghitungkan dapat berapa ribu ya, kita pikir tahu-tahu ya gitu doa kita tadi terus terbawa dengan tidur gitu ya. Tahu-tahu terus menjelang tidurnya tuh Pak sebentar gitu loh Mbak Opi, nggak enak gitu loh. Ya, alhamdulillah dikasih sehat sama Allah. Tidur itu beberapa jam kemudian tuh sudah sholat subuh. Kadang itu ya agak malas juga ya tadi, soalnya tidurnya terlalu malam gitu. Terlalu cepat juga ya bangunnya. Iya. Tapi kalau bapaknya tuh kenapa ya? Usianya ya sudah di atas 60 ya kan, tapi tidurnya Mbak Opi ya ampun, habis makan gitu ngobrol dikit gini Mbak ya, bau bantal itu sudah ngorok-ngorok. Itu kenapa tuh Mbak, perbedaannya ya Mbak? Ya mungkin bapaknya itu udah banyak tenaga yang dikeluarin, jadi sehingga tidurnya itu agak cepat, mungkin kecapean juga ibu. Ya juga ya. Iya. Makannya tuh Mbak Opi, maaf ya kok jadi curhat. Makannya tuh banyak sekali, ngemil, badannya tuh jadi gemuk. Iya bu, nggak apa-apa loh bu, Maaf, bapaknya sehat kan. Maaf ya Mbak, Syukur-syukur bapaknya itu sehat. jadi curhatnya Pak. Gak apa-apa ibu. Iya, jadi gini saya ketemu gini saya enak ya, Bisa ngobrol. Terus bisa kayaknya kita itu juga nggak punya beban gitu ya kalau udah sharing gini Mbak ya. Ya itulah Mbak, itu masalah ibu nggak bisa tidur itu ya. Iya. Baik malam siang, tapi ibu tuh ngemil juga Mbak. Apa yang ada tuh Itu ngemil tuh. Ibu mengalami susah tidur itu udah berapa lama ya? Sebetulnya itu ya kalau nggak bisa tidur itu sudah lama Mbak Opi, sudah dari muda kayaknya. Dari muda, usia berapa? Iya, waktu ya masih usia remaja dulu juga susah tidur itu kenapa nggak tahu. Sampai di usia lansia gini kok malah nemen gitu nggak bisa tidurnya. Dulu sering kayak overthinking, memikirkan apa itu. Oh, yang mana itu? Yang masih remaja, yang ibu alami sekarang sama yang ibu alami sekarang, atau memikirkan sebelum yang terjadi gimana ya nanti begitu.
Oh, yang jelas itu manusiawi sekali Mbak Opi. Ya apalagi ibunya udah usia tua ya. Iya, kan banyak dulu masih muda cita-citanya kepingin gini, gini, gagal ya kan. Terus tapi ibu nggak pernah patah semangat ya. Terus daftar ini lagi juga gagal. Terus yang terakhir itu di PNS itu Mbak Opi di Kodim sini loh Gresik itu kan itu menampung kayak seluruh anak purnawirawan FKPPI gitu loh Mbak. Keterima Mbak, terima. Udah ini keterima satu kampung tuh satu desa ya, keterima tuh 2 gitu. Terus ibu itu katanya iya bisa sama ibu Mbak Nani iku keterima anak PNS wong iku di Lebokno gitulah ada gosip-gosip gitulah gitu Mbak Abi. Tapi ya udah sih nggak menyangka hal-hal kayak gitu. Pokoknya aku mampu ngerjakno bisa kalau aku keterima ya memang sesuai dengan hasil kerjaku. Tesnya tadi loh Mbak, tes tulis kan waktu dulu kan nggak ada wawancara atau interview gitu ya tuh. Kalau tes tulisnya nilainya baik ya sudah di atas nilai berapa gitu Mbak ya standarnya ya udah keterima ibu gitu. Terus ngakunya wis nggak usah kerja nak mau Kodim nggak apa-apa di PS nggak apa-apa wis cari kerjaan lain daripada kamu nanti diisukan gini-gini nggak enak. Cara sama kamu kerja juga gak nyaman lah itu Mbak ya. Benar Mbak ya, di lingkungan yang kita di lingkungan baru terus ada kata-kata gini kan juga pengaruh ke depannya Mbak. Kalau kita kerja kan nggak nyaman juga ya. Ya itulah akhirnya. Jadi ibunya ini dulu mudanya tuh semangat banget ya mencari. Iya, sampai saya tuh di kota Gresik paling selatan gitu loh Mbak. Mana itu Kedamaian Mbak ya? Iya, jauh itu Bu. Iya lumayan jauh, Damaian, Dororejo, sepanjang juga ibu pernah. Sebenarnya banyak di dekat-dekat ibu sini banyak perusahaan di apa itu di KMI ya dulu ya ibu pernah juga yang masih babat alas itu pernah juga di situ berapa bulan udah keluar. Ibu tuh orangnya cepat dapat kerjaan, cepat bosan juga, nggak tahu. Iya, itu ya itu sampai sekarang ya kadang ya wah ya sampai terjadi ya tapi nggak juga Mbak Opi ya nggak juga gitu ya soalnya kan yang memberi rezeki itu Allah ya jadi kita tuh nggak perlu banyak pikiran kan tuh apalagi di usia kayak udah gini. Iya usia tua itu sebenarnya nggak terlalu banyak pikir sih Bu soalnya kan dimana usia ibu ini kan perlu namanya istirahat juga. Iya betul. Nggak capek-capek gitu loh Bu. Kalau capek-capek ya capek juga Mbak ya. Ya semua kerjaan rumah yang ya dari yang kecil-kecil gini ya kerjaan monoton itu kan juga membuat pikiran capek Mbak. Ya itu ketemu kerjaan itu lagi kan juga membuat pikiran juga jenuh. Ibunya di rumah ngapain aja? Apa bekerja apa? Enggak, ibu rumah tangga biasa, iya. Nah, meskipun gitu ya cukup capek loh Mbak Opi, iya kan? Bersih rumah. Iya, dari bangun pagi ya apa aja lah yang dikerjakan namanya juga ibu ya sejak kita bangun tidur sudah mikir masa opo nanti gitu kan gitu. Iya. Namanya orang tua ya Bu, pasti iya, nanti anaknya kuliah bakal apa gitu lah. Adiknya itu kalau nggak disuapin nggak mau makan Mbak Opi. Mau makan gitu suruh ngambil sendiri nggak mau, minta disuapin, disuruh buat tak ajari ibu suruh buat susu juga nggak mau, harus dibuatin ibu. Kenapa ibu kok anaknya nggak mau ibu? Nggak tahu ya, pengen tak jamone gitu loh. Minta jamone kunyit gitu loh, masa wis mahasiswa jamu kunyit tapi kan nggak lucu ya. Ya mungkin apa dibilangi ibu kalau misal ibu ini repot buat sendiri apa biar mandiri. Nggak mau Mbak Opi, ya sudah tak ajari ibu gitu. Kamu itu sudah besar nak, sudah mahasiswa, sudah dewasa. Wah ya makan sendiri kan lebih nikmat, nyuapin sendiri gini kan lebih nikmat daripada disuapin mama. Bilangnya apa Mbak Opi? Tangannya mama itu loh nikmat gitu Mbak Opi. Lah kan gimana? Mungkin anak ibu itu apa
pengennya di apa disuapin itu mungkin karena dia tuh lebih suka disuapin ibunya daripada makan sendiri. Soalnya kan biasanya kalau disuapin ibu itu rasanya ada kedekatan sendiri, ibu. Ya, secara biologis Mbak Iya. ya. Betul juga. Mungkin juga begitu yang diinginkan anak saya itu, mungkin merasa nyaman, merasa enak, nikmat. Kan sukanya ibu itu kan kalau nyuapin kan suka, ya namanya orang tua kan suka kasih nasihat gini. Terus setiap suapan kan ibu kasih doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rek anakku suka makan lagi suapan kedua dan seterusnya. Ibu selalu begitu Mbak, mengucapkan doa setiap suapan anak. Minum juga begitu ya, dengan satu-satunya begitu kan ibu itu berharap sama Allah ya. Iya. Semoga setiap doa harapan ibu itu didengar Allah dan dikabulkan gitu loh Mbak. Amin Mbak ya. Amin. Ya itulah Mbak. Nah sebenarnya itu nggak ada keluhan apa-apa guys. Ya saya pengen ngobrol sharing-sharing ya aja. sebagai kayak apa itu orang tua kepingin ngobrol-ngobrol sama anak muda. Yang pasti Mbak Opi ini kan anak muda yang berpotensi ya, kedepannya masih apa tuh, masih penuh harapan ya, semangat gitu ya. Ya perlu dukungan moral, spiritual support dari orang tua untuk kedepannya lebih maju kan. Anak seperti Mbak Opi gitu. Kalau keluarganya Mbak Opi gimana? Kok ibu terus gini yang curhat? Keluarga saya itu Iya. gimana ya Bu, keluarga saya itu orangnya apa Gitu. humoris, Iya. terus Ada kedekatan juga seperti itu ibu. Berarti hampir sama dengan keluarga ibu ya. Iya. Sering bercanda ya. Kalau bercanda berkelebihan kadang menangis ya. Iya betul. Berarti itu ya ada keharmonisan ya, ada suatu hubungan ya. Apa itu antara orang tua, anak, berkesinambungan ya Mbak ya. Bersinergi, saling membantu gitu Mbak ya. Ya benar ibu, saling membantu, saling Support. Iya. Enak Mbak Opi kalau punya keluarga begitu Mbak Opi. Iya. Bisa Alhamdulillah semangat. ibu, Iya. keluarga saya apa nggak Nggak egonya nggak terlalu tinggi gitu Iya. Mbak ya. Saling menyadari gitu ya Mbak ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan gitu Mbak ya. Wah Benar enak sekali, itu Mbak Ibu. Opi. Senang Mbak Opi punya keluarga kayak gitu Mbak Opi. Ya Allah, kok hampir sama dengan ibu iya, ya. alhamdulillah ibu. Iya. Mbak Opi suka olahraga ya? Kak ibu tahu kalau Wah saya itu badannya ramping gitu. Suka minum susu ya ramping gitu, enak Mbak Opi. Apa itu kesehatan harus jaga kan, ada istilahnya apa tuh Mbak Opi, minsanain kompursanu Mbak Opi ya. Ya kan Mbak Opi, Iya, ini Ibu. sudah lama sekolah SMA Mbak Opi sudah lama mengingatkan kayak gitu. Di dalam jiwa yang sehat terdapat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu loh Mbak Opi kok. Oh iya. Oh maaf Mbak Opi kok Iya, bunda Bu. kok jadi menggurui ya, maaf ya. Nggak Ya apa-apa, kan- Allah, nggak sadar. Kan saya juga masih perlu belajar sama ibu juga. Betul. Iya, jadi anak muda tuh ya jangan menimbulkan egonya Mbak Opi ya. Jadi kita harus belajar dari lingkungan di mana kita tinggal juga ya. Iya. Terus seperti belajar dari cerita-cerita ibu. Jangan dianggap cerita ibu tuh cerewet. Itu enggak Mbak Opi, sebenarnya itu sebuah motivasi buat anak-anaknya itu. Jadi punya cerita yang bisa diambil dari segi positifnya. Benar sekali. Ya gitu. Oh ibu tuh oh berarti mamaku dulu tuh nggak ya, punya semangat etos kerja yang tinggi ya, sampai dibela-belain dari sana ke sana. Penuh perjuangan banget ya Iya ibu. betul, penuh perjuangan. Betul ibu dulu penuh perjuangan. Kos-kosan Mbak Opi dengan gaji yang sangat minus itu loh, ibu masih sempat-sempatin ikut arisan di kampung itu Mbak. Buat ibu ini orangnya Apa itu? itu ya apa namanya irit tapi bisa apa Ya alhamdulillah Bisa Mbak Opi, alhamdulillah benar. dibagikan semuanya. Bayangkan Mbak Opi, gajian 80.000 satu minggu Mbak Opi ya, masih bisa ngasih ibunya ibu itu ya. Itu 80.000 tak kasihkan ibu itu 20. Itu sudah banyak Mbak Opi, 20.000 tuh Mbak Opi. Zaman dulu ya bu ya. Iya, kos-kosan tuh masih 15.000 itu. Murah sekali. Iya, zaman dulu tahun berapa tuh, 80-an, 90-an ya.
itu ada sisa berapa itu saat titipan ke adiknya ibu itu, ini titip buat Mbak Arisan 1 mingguan hari. Ya alhamdulillah Mbak Opi, maaf ya kok ibu jadi pamer ini ya. Enggak Bisa apa-apa, Ibu. iya bisa beli kalung lah, beli apa, namanya cewek kan senang kalau punya perhiasan klik-klik gitu Mbak Opi ya, senang. Nah ibu tuh memang dari dulu tuh senangnya gitu, ikut arisan gitu ya. Dulu ibunya berapa bersaudara? 7 bersaudara Mbak. Oh, 7 bersaudara ya. Iya, maklum Mbak Opi anaknya tentara. Ya, Iya, Ibu. bapak kan tentara zaman dulu, semakin banyak anak. Kalau yang TNI ya, beda dengan sekarang. Semakin banyak anak, semakin banyak uang tunjangan, Mbak. Seperti uang anak itu ya susu, ya kopi, ya beras, terus uang apa-apa gitu, Mbak. Semakin anak banyak, semakin banyak uang tunjangan. Lah kalau sekarang kan dibatasi, Mbak ya, sejak ya zaman Pak Harto dulu ya. KB, Keluarga Berencana Nasional itu ya. 2 anak cukup kan gitu Mbak ya. Iya. Nah sampai sekarang programnya ya masih berlaku loh Mbak. 2 anak kan nggak ada kan yang sekarang hampir banyak anaknya 4 atau berapa kan enggak Mbak ya. Mengingat Mbak, semakin lama kebutuhan itu semakin meningkat Mbak. Semakin bertambahnya tahun itu semakin banyak perubahan dan semakin Iya, berkembang, Ibu. terutama Mbak faktor pendidikan Mbak. Kalau kita punya anak banyak ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya, supaya kita punya anak banyak, penghasilan suami minus, apa kita bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi buat anak-anak kita? Kan nggak mungkin Mbak, susah Mbak ya, boro-boro buat sekolah Mbak ya, buat makan saja. Kalau gaji suami minus, anak banyak kan jadi repot Mbak ya. Iya. Nah itulah ya, ya kita juga mengapresiasi program pemerintah yang dari zaman dulu itu orde baru itu Mbak ya. Orde lama ya, apa orde baru ya? Zamannya Pak Harto apa? Orde baru. Sampai sekarang ya masih stabil ya Mbak ya, punya anak 2, terus sudah cukup lah ya Mbak ya buat masa depan anak-anak ya. Seusia Mbak Opi gini kan biasanya kan punya program, terus gak punya anak kakek kan gitu, pasti kan 2 gitu Mbak ya. Iya, Ibu. Nah itulah, nanti kan Mbak Opi kan gitu, punya program kedepannya apa, di planning lebih dulu. Iya, benar sekali. Iya. Gimana Mbak Opi? Mbak Opi sekarang semester berapa ya? Oh, udah lulus, Ibu. Oh iya, sudah lulus alhamdulillah Mbak Opi ya. Udah kerja Mbak? Ini pekerjaan saya ya sampingan, Ibu, sambil kayak konseling seperti ini. Terus nanti maaf ya, Iya. tanya nanti hasil konseling ibu ini gimana nanti kelanjutannya? Jadi nanti Ibu kan udah bercerita ya, jadi saya kerahasiaan Ibu saya simpan. Jadi kalau barangkali ibunya mau konseling mau masalah atau bercerita di saya tampung Ibu. Jadi tinggal menghubungi aja. Jadi misalkan gini, kerahasiaan kode etiknya ibu tadi konseling sama Mbak Opi itu nggak ada orang yang tahu. Nggak ada yang tahu Selain Mbak kecuali Opi saya sendiri. sendiri. Dan itu juga Ah, bener-bener dijaga. dijaga ya Mbak ya, kerahasiaan ya Mbak ya, pribadi seseorang tadi ya. Terus misalkan ibu kok kangen aku kepingin konseling lagi sama Mbak Opi, itu gimana? Ya Ibu caranya? tinggal itu hubungi saya aja Bu. Kalau Oh, gitu. kalau ada waktu Ibu boleh kesini atau menghubungi saya terlebih dahulu. Gitu ya. Iya gitu Mbak Opi ya. Jadi ibu harus, oh ya nanti ibu minta nomornya Mbak Opi ya. Tadi kan Oh iya ibunya- sudah punya. iya. Iya ya Allah, lupa Mbak Opi ya. Gini lah Iya, Mbak, iya, kalau maaf. udah lansia kan banyak Pikiran. pikun ya. Iya ya maaf ya, makasih Mbak ya. Gitu ya, jadi mana ibu, oh, aku kepengen kayak ketemu sama Mbak Opi yang kemarin, Mbak Opi yang cantik itu, yang cantik, yang manis gitu ya. Ibu tinggal telepon sampean ya, dengan curhatan yang berbeda Mbak ya. Iya. Mungkin dengan konseling ibu ini sama Mbak Opi kan ibu juga nambah pengetahuan baru. Mbak Opi juga ya ada belajar dari keluh kesahnya cerita seorang manusia yang sudah lansia. Oh gini kan gitu Mbak Iya. Opi ya. Jadi saling tahu. Saling apa itu? Mengerti. Ya saling mengerti, saling tahu dari hasil konseling ini gitu Mbak Opi. Jadi yang Ibu rasain di usia 60 ini susah tidur ya Bu ya, banyak kepikiran. Iya, tapi nggak tahu sumbernya dari mana itu Mbak Opi ya. Iya, tapi ya
saya buat happy aja Mbak Opi ya, nggak terlalu kok dipikirin gitu, enggak Mbak Opi ya. Nanti kalau dipikir kan tambah beban buat ibu. efeknya kan kok ibu kembalinya ke ibu lagi nanti. Ibunya sakit sendiri. Iya, sakitnya ibu itu enggak aneh-aneh gitu Mbak Opi, cuman tensi darah itu loh, enggak stabil. Kalau ada kecapean gitu bisa drop, terus lemes, badannya lemes Mbak ya, terus nafsu maemnya berkurang, aktivitas sudah nggak bisa, males ngerjain misalkan yang kecil-kecil aja lah, nyapu juga males, cuci piring apa gitu, jadi Mbak Opi nggak enak semua loh kalau darahnya turun. Iya. Tensi darahnya Tensi turun darahnya. normalnya itu kan 110 120 lah, kalau udah 160 terus sudah susah tidur ya sih, kayak Ya mungkin ibu jaga-jaga kesehatan aja Bu, soalnya kan di usia ibu kan rentan kalau yang namanya betul ya itu Mbak Opi ya, ibu tuh ya selalu menjaga kesehatan baik secara fisik ya, tak jaga misalkan olahraga kecil-kecil, jalan-jalan kayak apa, terus bulu tangkis kecil apa ya, sama bapaknya juga, kebetulan bapaknya itu kan hobi waktu dulu ya, masih mudanya aku ya, sampai usia segini tuh aku ya masih sering main, olahraga. iya main itu loh Mbak, bulu tangkis. Bagus ibu itu menjaga kesehatan banget ibu. Main bulu tangkis, terus apa ya, kalau olahraga dulu masih bisa main olahraga, sekarang ya tinggal menikmati di TV aja. Kalau ada siaran langsung sepak bola apa itu selalu mengikuti, bahkan pemainnya juga apal itu. Heran saya seusia segitu kok masih senang. Memorinya Pak masih ingat ya Bu? Iya, masih ingat. Iya, bermacam jenis tuh, udah tidur tuh ngorok-ngorok ya kan, mengorok itu sudah menikmati olahraga tadi itu, mengikut sampai tidur itu loh, pulas tidurnya itu cepet kalau bapaknya kan tidurnya. Lain dengan saya itu, kalau tidur susah banget Mbak Opi. Habis gini nanti kalau habis seringan sama Mbak Opi sini kan belum tentu saya bisa tidur, nggak bisa. Selalu membayangkan Mbak Opi tadi ya, bicaranya begitu. Itu tadi saya ngomong sama Mbak Opi itu apa benar apa salah kan gitu, suka bayang-bayang gitu. Ya bapak ibu kan namanya juga sharing kan, pasti apa yang salah apa yang benar itu diterima. Iya, yang benar ya. Monggo Mbak Opi diminum Mbak Opi. Iya ibu. Bukan minum ya, sebentar ya. Gak usah repot-repot ibu, udah. Apa itu sampai Udah. dimakan itu? Iya. Dukunya itu dimakan Mbak. Makasih, Bu. Ambilkan minum dulu. Gak usah Bu, udah. Oh, kok gitu ya? Gak haus dah. Enggak, udah tadi udah makan. Gitu Mbak ya. Karena jam berapa Mbak? Iya. Gimana Mbak Opi? Mbak Opi Sebelumnya ibu anak-anaknya ibu sering di rumah? Apa main-main ke rumah ibu? ya namanya mereka kan sudah keluarga, punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Ibu sih nggak menghendaki kok kamu harus main tiap hari ke sini ketemu ibu bapak adik, kan enggak ya. Ya seluangnya dia ada waktu aja main ke rumah gitu loh Mbak. Nah kemarin itu dijanjiin katanya mau liburan tahun baru ya, ada Pak Jokowi itu menginstruksikan itu pidatonya Nataru ya, disuruh diam di rumah saja. Nggak boleh kemana-mana Ya, ibu, soalnya iya, kan masih itu. COVID juga. Pandemi masih ya, ini ada kok COVID apa itu harian yang pertama apa yang ada lagi nih apa Mbak Pi, Omikron ya Mbak Opi ya. Nah, itu benar sih katanya nggak seberapa parah, nggak seberapa apa itu namanya bahaya seperti nggak COVID itu dulu. Ya namanya pandemi kita ya harus menjaga Mbak Pi ya, Iya, terutama Bu. prokesnya harus kita jaga Mbak Opi. Maksudnya kan di usia ibu juga kan rentan kalau Iya. Nah, alhamdulillah Mbak Opi ya, ibu ini ya. Maaf ya Mbak Opi ya, nggak menyembuhkan diri. Bapaknya itu, suaminya ibu itu ya. Nah, namanya madu belum habis itu sudah beli. Namanya vitamin itu bermacam-macam vitamin ya. Ya, suplemen gitu, terus apa itu namanya Mbak Opi, telur ayam kampung itu diaduk dibuat jamur itu ya sudah ya, herbal
Ya alhamdulillah Mbak ya, ibu jadi ikut-ikutan kadang minum madunya itu ya, enak memang sih, enak juga. Bisa menjaga kesehatan juga ya Bu ya. Iya, susu juga anak ibu tuh ya pakai susu yang agak rewel itu, yang masih Enak kuliah ya Bu, itu. keluarganya sering mengonsumsi minum-minuman sehat. seperti Iya, itu. anak ibu itu sejak kecil Mbak Opi, sejak bayi itu ya, apa itu asi ibu juga, terus apa itu minum susu juga ya kan, ya berharap ya supaya gemuk gitu. Sehatnya sih sehat, nggak pernah sakit, alhamdulillah nggak pernah sakit, imunnya kuat sekali anak ibu itu ya, nggak pernah sakit, cuma ya itu badannya nggak bisa gemuk, sudah bawaan mungkin Iya, ya. bawaan mungkin ya Bu. Susunya juga mau sampai sekarang tuh loh, masih susu terus, itu loh herannya, tapi ya nggak bisa gemuk Mbak Opi. Ya, Ya, tapi mungkin ya nggak tahu ya Bu ya, kalau bakal kedepannya mungkin bisa gemuk atau iya, amin ya, mudah-mudahan bisa gemuk lah Mbak Opi, sampai ibu tuh mau Mbak Opi, semalunya apa, kayaknya itu loh gemuk ibunya ya. Ya ibu ya segini nih dari dulu ya, normal 60 ya, berat badannya 60 ibu ini. Kok anaknya kecil kan malu kalau dilihat orang itu Mbak Opi, itu dinilai orang gitu, orang kan nggak tahu dalam gambaran keluarganya, orang kan nggak tahu, dia kan taunya dari luar. Padahal si anak ini ya sudah dikasih makan, ya disuapin, ya minta apa mah gini-gini ya, nggak minta lu kadang bapaknya tuh yang belikan snack-snack gitu loh Mbak Pi, cemil-cemilan gitu, tapi ya nggak bisa gemuk Mbak, ya nyemil, setiap belajar tuh ya nyemil, tapi ya kok nggak bisa gemuk gitu. ya mungkin itu turunan apa gimana Ibu Ya ya. gimana ya menurut Mbak Pi ya, turunan tambah. Iya kan bisa jadi sih Bu, kalau apa gennya kurus, mungkin anaknya juga kurus. Tapi tergantung anaknya juga. Iya betul. Nah itulah, tapi ya kalau bisa Mbak Opi gini ya enaknya ya kecil-kecil gini ya Mbak ya, kelihatan ramping, terus kelihatan itu ya enak enteng gitu loh ya. Kalau yang gemuk-gemuk itu kan wegah Mbak ya, apalagi nanti kegiatan kampus yang gini-gini, kalau gemuk kan jadi apa ya, nggak enak Mbak ya, enak seperti Mbak Opi ya. Mbak Opi aja dijaga Mbak, maknya juga. Iya, Ibu juga ya Bu, jaga kesehatan Iya, biar sehat. amin ya, terutama hidup itu sehat Mbak Opi ya. Iya. Kalau kita sakit itu kan Mbak Opi, ya Allah, gimana, Kak Dimat kan Mbak Opi, kalau kita sakit nanti sehat itu mahal Mbak Opi, catat Mbak Opi, Iya, Ibu. sehat itu mahal. Mbak Opi jangan mendengarkan ibu ya Mbak Opi ya. Gak apa-apa kan kita Iya, sharing. sehat itu mahal ternyata Mbak Opi. Ayo Mbak Opi sambil dimakan itu Mbak Opi. Iya Ibu, makasih banyak. Udah lama, cukup lama, berapa menit ini tadi Mbak Opi? Hampir setengah jam ya Bu. Hampir setengah jam ya. Iya. Masih ingin lama bicara lagi sama ibu tak? Gimana Ibu, udah apa masih? Ya, kalau ibu ya cuman itu saja konselingnya. Ibu sama Opi ya masalah susah tidur tadi. Susah tidur tadi ya Bu ya. Mungkin apa Pengaruh usia juga. pengaruh usia, terus kesehatannya Ibu juga harus dijaga. Ibu nggak boleh banyak pikir juga. Apa mau Ibu konsumsi kopi nggak? Kalau minum kopi ya tambah gak tidur 1 minggu Ya, Mbak mungkin Opi. barangkali Ibu Mencicil, Mbak Opi. minumnya kopi terus susah. Nah, ibu tak pernah Mbak Opi ya. Ibu tuh apa itu loh, kakak tuh kan juga kedai kopi gitu. Ada ponakan itu minum kopi apa white kopi itu loh Mbak Opi. Iya. Ya itu kan kayaknya aromanya kan enak gitu. Kok dibuatkan sama Mbak itu, minum nggak sampai 1 gelas Mbak Opi. Tak cucupannya kok malah nggak bisa tidur 2 hari ya, lucu Mbak Opi ya. Dari ibunya ini itu ya apa nggak terlalu suka sama Nggak. kopi ya? Nggak suka sama sekali. Pernah ada cerita pengalaman lucu Mbak Opi ya, Iya. waktu ke Jakarta itu Mbak Opi, kan satu keluarga ke Jakarta ya. Ada yang itu Bela-Sungkawa di Jakarta itu Pak Le itu ke sana ke Jakarta. Mau berangkat itu kok ngobrol-ngobrol, kan berangkatnya dari sana malam ya, berharap nanti di rumah, nyampe di rumahnya pagi gitu kan Mbak. Itu
lah kok ibu ini latna dikasih kopi itu kok tak minum itu Mbak Opi. Jadi ibu tuh di mobil tuh menjaga saudara-saudara yang tidur ngorok-ngorok itu, dalam ibu tuh mencicil gitu gini ya, sama yang adik yang ngemudi itu ya, yang nyetir itu ibu tuh ngajakin ngobrol biar nggak ngantri ya. Padahal sama-sama minum kopi semua itu satu mobil. Lah malah ibu itu yang mencicil terus gini, awas 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 gitu ngomel terus. Ya itu loh, sampai nyampe rumah sampai di Gresik itu nggak bisa tidur juga. Kenapa itu Mbak Pia? Kopi itu kok gitu Mbak Pia? Ya mungkin ibunya apa nggak terlalu suka sama kopi ya, jadi Ya memang ya nggak suka, suka ya. sih, nggak suka banget. Ya kan ada di rumah tuh kopi tuh. Mungkin udah kebiasaan mungkin ibu jadinya kan apa Iya, mungkin. susah tidurnya, habis itu kayak susah tidur kebiasaan, jadi ya kalau apa nggak apa susah tidurnya itu loh Bu. Ya itu kan katanya pengaruhnya ya, katanya teman-teman itu berarti jangan sama itu Mbak Nani nggak kuat minum kopi ya dan gitu. Nah adiknya ibu itu ya, adiknya ibu itu di KKB itu kalau satu hari nggak minum kopi itu cewek Mbak Opi. Kalau nggak satu hari nggak minum kopi itu katanya pusing kepalanya, lu nggak heran ya. Nah itu Kebiasaan, itu. mungkin udah kebiasaan jadi kayak Mungkin sering. juga itu kebiasaan lah. Tambah sampean minum kopi tambah lawe enak Mbak. Sampean Mbak enak sampean. Apa sudah tak coba satu sendok aja udah mencicil 2 hari nggak bisa tidur, apalagi satu gelas. Itu loh Mbak Abi. Jadi Mbak Abi apa tuh beda-beda setiap orang itu ya, kekuatannya sama imunnya ya. Itu contohnya itu minum kopi. Benar aja. sekali Bu. Kalau di usia sekarang kan rentan sama kesehatannya juga. Iya. Apa yang dialamin ibu di usia yang 60 tahun ini hanya susah tidur aja ya Bu, banyak. Iya, terus kalau ada masalah dikit kan ibu tak suka tak pikir-pikir juga. Ya itu Bu efeknya kalau yang Iya. ibu pikirin itu Iya, selalu betul. menambah ibu jadi beban, jadi kurang tidur, terus dipikirin sendiri tuh bisa mengaruh ibu. Jadi Iya, saran saya kalau misal ibu banyak masalah atau apa jangan dipendam sendiri ibu, atau ibu bisa sharing ke anaknya atau mungkin ke adik-adiknya ibu, jadi ibunya itu nggak merasa terbebani sendiri ibu, seperti itu. Iya, kadang tuh adik tuh gitu, sama pula opo-opo lah terus nangis, mewek, terus dipikir gitu. Adik yang kecil tuh suka gitu kan. Ya rumahnya kan berdekatan ya, jadi tahu lah ibu waktu happy, waktu nggak happy, waktu mood kan dia tahu. Iya. Jadi selalu tanya, ayo mau mikir apa mama ibu, kok mesti lah ngono, terus digawe apa tuh, dibuat happy Happy aja, aja, nggak gitu. terlalu dipikirkan ibu. Apalagi di usia ibu sekarang kan di usia yang tua ini kan perlu banyak istirahat, gak perlu capek-capek. Apalagi ibu kan udah anaknya juga 3, jadi ibu tuh nggak selalu ngandelin dirinya sendiri ibu, seperti itu. Atau mungkin anak-anaknya bisa diajak curhat atau ya yang bisa diajak ibu curhat ya yang kecil itu Mbak Opi. Yang kecil itu ya Bu. Nah itu simpan saja kalau bilang wis tak lama kok usah digawe buat ringan, buat happy aja lah. Orang itu katanya anak saya yang kecil itu loh. Yeah. Orang itu mah di bawahnya mama ada, di atasnya mama juga ada. Yang mama yang di tengah-tengah itu wis gak usah melihat ke atas, melihat ke bawah aja. Benar gitu. sekali Bu, itu anaknya pikirannya juga matang Ibu sampai bilang seperti itu. Nah, kadang ibu gini Mbak Opi, walau kamu tuh ganyi nak, belum pernah jadi tua. Ya kadang ibu gini ya mudah-mudahan saja lah hidupmu besok enak. Ya diamini saja ya Mbak, ya enak, gak ada pikiran. Itu Mbak Opi. Ustalah Mas, gak usah dipikir temen-temen, kalau loros apa sih susah ya sama dewe ya kabeh ya buat susah. Ya itu ibu tuh pemikir juga ya, namanya juga hidup kan ya pasti terus banyak rintangan juga, banyak ya masalah kecil-kecil ibu itu selalu memikirkan perkembangan anak ya jadi juga. kan namanya
orang tua kan juga khawatir juga ya Bu. Iya, ya harapan itu ya mudah-mudahan si kecil ini nantinya tuh ya bisa diangkat derajatnya sama Allah, dimudahkan segala urusannya, diberkahi ya Bisa sekolahnya orang tua lancar, juga ya. sukses, barokah, ya di keselamatan kan gitu Mbak Bi. Doa orang tua kan selalunya ya mohon yang terbaik buat anak-anaknya. Iya, benar. Terbaik Iya, untuk Mbak anaknya, Bi. keluarganya. Iya semuanya kan gitu Mbak Bi. Jadi ya itu tadi Ibu, kalau saran saya mending Ibu nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi nanti ibunya keberatan sendiri, nanti nggak bisa tidur. Efeknya juga tadi kan nggak bisa tidur, terus tidurnya nggak tenang. Padahal ibu ini dan ngemil loh Mbak Opi. Iya. Dan ngemil doyan maem dan nyemil. Gitu Mbak Opi. Iya. Tapi ya gitu. Satu tadi itu pemikirnya peka. Nah itu apa itu terlalu peka yang namanya kebutuhan juga yang Mbak Opi ya. Ada ini, ada itu kebudayaan tadi juga itu loh Mbak Opi. Kan ada saja Mbak Opi. Nah, itulah, itu aja tak pikir Mbak Opi. Sekecil-kecil apapun tak pikir. Ya ibu ini orangnya berpikir banget ya, mikir berat ya Bu, sampai-sampai hal-hal yang seperti Iya. itu ibu pikirin. Iya, Jadi sebenarnya tuh nggak usah terlalu dipikir sih Bu, kan namanya juga hidup ya, pasti dijalanin aja seperti itu. Jadi nggak keberatan sama dirinya sendiri, jalani, dinikmati, disyukuri. catat itu Mbak Opi. Iya, ibunya juga harus Iya. menekankan itu Ibu. Iya, sudah tak pakai teori itu Mbak Iya. Opi, ya banyak bersyukur, ya dijalani, ya dinikmati, ya itu kembali lagi. Ya secara manusiawi kan pasti Mbak Opi ada pemikiran yang itu kan semuanya saya rasa itu ada Mbak Opi. Iya. Iya, secara manusiawi itu pasti ada. Pengen gini, kepengen gitu, kepengen gini. Tapi intinya Mbak Opi, jangan mempunyai sifat iri dan dengki. Iya Ibu, itu yang yang memicu. namanya, kalau yang sifat iri, sifat dengki itu malah Itu merusak memicu. diri sendiri. Iya, menimbulkan suatu penyakit baru Mbak Opi. Misalkan ya tetangga saya rek, beli mobil rek. Ya Allah, kapan ya aku bisa tunggu Nah mobil ya. itu yang bisa membuat diri Itu kan sendiri nanti tuh kayak kan timbul penyakit itu Mbak, penyakit Benar, iri Mbak Opi ya. benar, Ibu. Penyakit apa itu namanya? Ya iri tadi. jadi iri kayak itu ngerasa tadi. dirinya tuh nggak pernah puas sama yang apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi kalau ada tetangga ya seperti pesan ibu dan orang tua ibu dulu tuh, lah ono tanggamu ndi apa-apa nak ojo siji ojo duwe sifat iri. Karena lah nang omahe, misale wong mau nembok ta apa, mesti nembok tuh lah ya Mbak Pi apa membangun rumah terus jemokan gini loh, maaf ya Pi ya, ini cerita orang tua dulu. Jemokan gini. Omahe ya Allah terus ndonga ya Allah kula pengen gadah ngeten kata tangga kula ngono lah atimu lah ayem lah. Ya tak pakai Mbak Pi alhamdulillah. Iya tak pakai ya saran-saran orang tua gitu, ternyata ya ada baiknya juga bisa enggak alhamdulillah Mbak ibu tidak punya sifat iri ya kan sifat iri terus sifat gini-gini enggak sama apa itu tetangga enggak mau gimana ya alhamdulillah rek tanggoku doang ini rek nek lu ngaku dijak kan gitu ya. Iya, jadi nggak pernah. Jadi itu juga adik-adik juga kalau punya apa itu kan ada sekarang WhatsApp keluarga itu Mbak aku nih alhamdulillah ya Allah adikku mbakku saya punya ini Jadi mudah-mudahan keluarganya ibu ini rukun ya Bu ya, selalu kesana alhamdulillah kesini. iya nggak pernah Itu selalu nggak pernah bersama. berantem nggak pernah apa Mbak Pi ya itu apa Mbak Pi kalau kita buat apa contohnya kayak ibu ini ya ibu kan sukanya kan buat kuliner apa ya misalnya seblak atau apa gitu ya bakso terus tak kasihkan ya nggak banyak sih Mbak Pi ya satu mangkok kecil kita bagi rata nasi kuning ya gitu Mbak Pi sak lepek gitu tak bagi rata seperti pastel terus apa ya makanan tradisional kayaknya tuh betul kalau nggak berbagi tuh nggak puas Mbak Pi. Iya, namanya juga keluarga ya Bu ya, pasti Iya. ini keinget, Iya. buat ini itu keinget. Ya itu kan awal mulanya kita mempunyai sifat yang gitu kan dari ajaran orang tua kita dulu Iya, Mbak. benar Ibu. Nek duwe rezeki nak ojo dipangan dhewe. Kekno dulurmu didik-didik. Gusti Allah lo bakal nambahi rezekimu ya. Memang ya betul Mbak Pi. Iya benar. Betul Mbak Pi saya itu memang merasakan benar. Wah lah ya benar.
ngesani wong tuaku biyen yo. Nanti nek awak dhewe enak ku ojo dipangan dhewe rezeki ku disaling membagi. Insya Allah Gusti Allah bakal nambahi rezeki. Enggak tahu entah datangnya dari mana. Rezeki itu kan enggak uang, Iya, enggak uang rezekinya tok Mbak juga Opi ya. datanya Enggak merupakan bukan material apa materi. materi gitu ya Mbak ya. Kita sehatkan ya itu juga rezeki juga Mbak Opi ya. Kita diberi kesehatan juga merupakan rezeki, diberi keluarga sehat juga itu merupakan rezeki ya. Itu kan Iya, benar sekali. itu kan awal-awalnya kita banyak berbagi terutama sama keluarga itu loh Mbak Opi ya, sekedar itu saja curhatan Iya. kalau sendiri itu sama Mbak Opi. Jadi saya kan lebih tahu apa di masalah ibu yang 60 ini banyak rintangan juga dari ibu mulai apa mudah muda sampai ibu sekarang tuh saya perjalanan hidup. iya perjalanan itu kan pasti banyak rintangannya. Jadi saya tuh tahu oh ternyata Ibu Nani ini banyak perjuangan banget ya di usia yang Sudah banyak. muda sampai sekarang. Ya. Anaknya juga perjuangan banget untuk keluarganya, untuk anaknya, sehingga Ibu Nani ini selalu kuat, sehat menghadapi yang ada di Ya, disyukuri aja Mbak Opi. kehidupan. Disyukuri aja kita mendapat gini, disyukuri gini, disyukuri mendapat apapun kita syukuri saja Mbak. Ben ini loh hati ini Iya biar hati ini tuh tenang, lega, nyaman, bisa apa nggak ada beban Iya. seperti itu. Memang terlalu kita tuh hidup tuh harus banyak bersyukur Mbak Opi ya. Bersyukur sama pada Allah, bersyukur banget kita diberi kenikmatan bisa sehat Mbak Opi ya, sehat, diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan ya masih merasakan bisa sholat 5 waktu dengan baik itu kan suatu kenikmatan juga Mbak Opi. Kalau kita sakit kan kita nggak bisa menjalankan itu. Iya benar sekali. Itu Mbak Opi ya, di usia seperti ibu ini kan yang sudah segini banyak makan pahit kehidupnya, pahit manisnya kehidupan. Banyak Hmm. cobaannya, banyak Ya. rintangannya ibu Ya. udah ngalamin semua itu. Jadi ya di usia yang sekarang itu perlu nikmatin aja yang apa yang bakal terjadi di kedepannya nanti. Jadi ibu nggak terlalu memikirkan apa yang ibu rasakan sehingga ibu tuh nggak terlalu terbebani sama ibu Ya. sendiri. Iya, ya mudah-mudahan kedepannya ini ya jalan dengan baik sesuai dengan permintaan ibu, baik, lancar, selamat itu Mbak Opi kedepannya ini saja permintaan ibu Mbak Opi. Iya. Apa ibu udah lega apa gimana ibu dari ibu ibu bercerita seperti ini? Ya apa itu ini apa ya agak mengurangi sedikit sebetulnya kalau saya mau cerita sama Mbak Opi banyak sekali Mbak Opi. Nggak apa-apa ibu cerita aja barangkali Lain kan kali biar aja kan saya- nanti kan bisa ketemu Oh, lah iya, Ibu. bisa Mbak Opi dengan cerita yang berbeda episode Mbak Opi ini episode pertama. Nah, nanti kalau kita ada waktu lagi kan bisa curhatan sama Mbak Opi. Iya. Nanti nggak apa-apa ibu kalau misalnya ada apa-apa ibu bisa hubungi saya. Ya. Jadi ibu gimana rasanya? Udah lega? Udah gini udah ngantuk Mbak Opi. Udah ngantuk ibu. Serius gini Mbak Opi waktunya gini Kak. Ya mungkin enak mungkin ya kita konseling ini ya bisa nyaman jadi bisa terbawa ya bisa sampai serius. Apalagi melihat Mbak Opi yang cantik. Nah, ibu bisa aja. Ibu juga cantik loh bu. Oh iya, udah tua Mbak Opi. Saya melihat Mbak Opi sampai ngantuk-ngantuk ibu. Enak Mbak Opi itu ya kalau diajak curhatan. Wajahnya melankoli. Bisa aja ibu. Kalau ya. ibu itu kalau Merayu. merayu tuh ada aja. Enggak loh. Iya benar. Mbak Opi itu cantik, anggun, luwes. Kalau diajak ngobrol nyaman. Itu lah sampai ngantuk-ngantuk ngelir-ngelir gini. Jarang loh Mbak Opi kalau ibu ngobrol-ngobrol gini terus sampai ngantuk-ngantuk ngelir-ngelir. Lah ini saya tadi barusan ngelir-ngelir gini. Oh kan ngelir-ngelir nanti belum sholat ibu. Sampai ngapain? Sekarang udah jam 1:30 iya.
Jadi ini Bu, apa namanya, Ibu udah merasakan apa yang Ibu rasa ini, eh, bisa bisa mengurangi beban Ibu ya. Jadi yang Ibu rasakan itu tadi hanya di usia yang 60 tadi itu kepikiran apa, nggak bisa tidur, tidurnya itu nggak normal. Nggak normal banget, siang aja nggak bisa tidur, malam juga sulit tidur, sampai pikir tangan itu mendapat Iya. berapa ribu itu Jadi nggak juga apa-apa ya Bu, Ibu nggak bisa. Ya, Ibu alhamdulillah. Ibu lapang Ibu Nah. sabar menghadapi Ya nggak apa-apa, nggak ada menghadapi- masalah. iya. Itu kan ada hikmahnya kan di balik semua itu. Ibu jadi rajin zikir, rajin mengingat Allah. Ya, Nah, kalau itu. di usia sekarang kan hanya kita apa, di usia sekarang itu benar-benar nggak terlalu mikir duniawi banget ya Bu ya, mikir Iya. akhiratnya. Usia seperti bunda ini pertama memikirkan anak pertama ini. Anakku besok ya Allah, mudah-mudahan kan berharap sama Allah kan. Berharap yang terbaik untuk kedepannya nanti. Untuk Bu, ya. kedepannya anak untuk lebih baik, ya kan? Benar Ibu. Baik, lebih bahagia, selamat terutama ya, selamat, lebih keberkahan lagi. Kan harapannya itu kan cuman gitu. Nah itu ya, kalau yang besar tuh ya sudah mandiri semuanya, sudah punya keluarga sendiri ya. Ya dipikir juga yang namanya anak. Tapi yang lebih utama, lebih fokus ibu sama yang kecil ini. Iya, soalnya yang kecil ini kan harapan banget ya Bu ya untuk keluarganya. Harapan banget, betul, harapan ya. Sebetulnya sih orang tua nggak boleh terlalu berharap sama anak, Iya. ya kan nggak boleh terlalu berharap sama anak. Oh, aku bisa ini Anak itu nggak boleh, anak itu seharusnya tuh nggak boleh dituntut seperti ini tuh, soalnya kan anak enggak, itu iya sih Bu sudah ngerti. punya apa, Cuma punya- rasa ibunya ini, rasa mendalamnya, memikirkan hanya si kecil ini, memikirkan kedepannya ya, itu selalu ada di pikiran ibu dan bapak, selalu ada gitu loh. Nanti kayak muka anakku ki besok di sini ciliki jaga derajat yang Gusti Allah, dipermudah kelancaran keselamatan kan gitu, cita-citanya dikabulkan sama Allah. Itu yang selalu ada dalam pikiran ibu dan bapaknya, selalu begitu ya. jadi yang terbaik aja untuk anaknya, keluarganya. Iya benar. Nah, anak saya yang kecil itu kalau udah megang laptop gini tuh sudah belajar mengerjakan tugas apa-apa itu sampai larut malam. Iya, mungkin kan di semester berapa Ibu anaknya? Aku tahu. 5 ya, 6 lah, mau 6 Maret besok Iya, kan itu kan 6. apa, semester 6, 5 itu kan sibuk-sibuknya banget Ibu, Iya, ngerjain tugas, apalagi iya, tugasnya tuh betul. banyak banget. Itu juga Mbak Opi Skripsian, susah, KKN. makannya juga susah. Ibu juga sering mendampingi ya, mendampingi adiknya tuh belajar sampai larut malam gitu ya. Nggak ada, sebagai orang tua nggak ada rasa mengeluh gitu, nggak ada buat anak. Selalu ikhlas kan, berjuang sekecil apapun buat anaknya itu selalu ikhlas. Ya benar. Ma aku nanti Maya temenin aku, misalkan kerjakan tugas ini Maya ya. Ya itu kan suatu tanggung jawab ibu ya. Oh ya insya Allah nanti mama bantu ya. Gak tahu itu benar entah salah. Iya. Ya, Ya, Tuhan mungkin masih bisa membantu. anaknya ibu ini tuh mungkin pingin apa, anaknya ini pingin ibu itu mensupport anaknya, membimbing anaknya. Jadi anaknya tuh lebih Semangat lebih belajar. semangat, lebih Betul. akrab sama ibunya. Jadi Betul. nggak terlalu Iya. memikirkan sendiri. Ya bukannya anaknya tuh jagain atau gimana, tapi kan namanya anak kan pasti Enggak. pingin Iya. didampingin sama orang tua. Ini Soalnya kan betul. di usia yang seperti itu kan perlu bimbingan maksudnya. Iya. Iya betul. Tapi secara seorang naluri seorang ibu, katakan Mbak Pi ya, naluri seorang ibu itu peka Mbak Pi. Oh ya Allah, anakku kok iki malu kok belajar sampai yang ini larut malam. Ya sih itu kadang tidur di sampingnya, tak temani tidur, kadang dia tanya ya semampu ibu, sebisa ibu saya bantu ya. Aku nanti buatkan gini mah, cerita gini iya saya bantu. Nggak tahu itu nanti hasilnya apa, nggak tahu Mbak Pi ya. jadi Iya. ibu ini dekat banget dia sama anaknya, sehingga Iya. anaknya apa-apa ibu bisa Ya, bantuin seperti itu. Alhamdulillah Mbak
ibu bisa, dan ibu merasa ada selalu ada di anaknya tuh. Misalkan anak butuh apa itu, saya tuh kok anak saya tuh sampai gini, mama kok bisa mah, ya alhamdulillah mah. Nah itulah naluri seorang ibu itu selalu ada buat anaknya. Maksudnya apa Mbak Ovi? Selalu ada buat anaknya. Dalam suka dan duka tuh orang tua tuh harus tahu dan menerima anaknya. Misalkan lah kok bisa gini, ibu jangan sampai ibu itu marah ya. Saya support dengan baik. Bisa sabar. Setiap orang tuh pasti ada kendala, ada masalah. Itu tuh suatu perjalanan yang harus kamu hadapi. Tantangan yang harus kamu hadapi. Semakin kamu bisa dan mampu, itu berarti kamu kuat. Kadang gitu itu. Kamu bisa berarti kamu kuat. Padahal ibu tuh ya berpikir gini, Mbak, ya anakku ya keluar dari SMA sudah punya pemikiran masa kuliah gini-gini ya. Dulu itu pernah tes di Indonesia, Mbak Ovi ya. Mungkin doanya ibu itu mungkin ya. Iya. Muka-muka anak pojok diterima. Loh kok ya Mbak Ovi gak diterima di sana tuh Mbak Ovi. Kenapa ibu kok anaknya enggak mau? Ya masalahnya gini loh Mbak Ovi. Dia tuh kan susah makan Mbak Ovi. Lah anak yang terkecil ini gandolane hati lah, istilah wong Jawa kan anak paling cilik di boti lah. Iya. Itu sampai ya saya antar Mbak Ovi. Tasnya tuh bawa sepeda motor saya antar. Saya nyetir dia yang bakal GPS aku Mbak Ovi. Iya, map gitu. Ya, belok kiri mah, belok kanan mah gitu Mbak Ovi. Lucu Mbak Ovi, nungguin dia sampai selesai tak turun Mbak Ovi. Pulang tuh sampai rumah jam 11:30, jam 12 dia yang bawa motornya itu biar di belakang. Ya Allah ini ya wis gak apa-apa lah, aku ingin ngeterno anakku gak apa-apa. Tapi hatinya aku kok kurang serap gitu loh Mbak Ovi. Yang jelas apa gak diterima, kurangan apa hati, kurang nilai dikit gitu loh katanya Mbak Ovi. Gak tahu apa itu Mbak Ovi. Alhamdulillah di Muhammadiyah UMG sini kok. Itu ya saya antar Mbak Ovi kuliah tuh nggak sendiri, dia daftarnya tuh ayo sama mama, dan anak mama Mbak Ovi ya, mana-mana pun juga sama mamanya. Ya wis aku pada dia sisa prestasi itu Mbak Ovi ya bisa keterima. Ya itu ya nggak menentukan kamu bisa ambil apa, jurusan apa, kamu harus gini atau enggak Mbak Ovi. Ibu sebagai orang tua tuh hanya mensupport saja Mbak Ovi, sesuai dengan kehendak anak yang Mbak Ovi ya biarin nah ya sesuai dengan keinginannya ya alhamdulillah bisa melewati. Iya, berarti ibu ini lincah banget ya. Ya sampai anaknya ke sana kemari ibu selalu nganterin. Iya. Ibu ini sehat banget. Alhamdulillah. Ini memang pola didik dari orang tua ibu yang militer yang sudah ajakan orang tua ibu seorang sarjana yang keras dalam mendidik anak. Jadi ibu dulu tuh tes POA itu nggak ada yang nganterin Mbak Ovi. Jadi sendiri, mandiri ya ibu ya. Iya, dari Malang, Surabaya, Mojokerto itu sendiri. Nggak ada Mbak Ovi, dianterin orang tua kayak anak sekarang kan cemen Mbak Ovi istilahnya ya, apa-apa dianterin. Ibu dulu enggak Mbak Ovi, naik bis itu naik turun. Ya Allah Mbak Ovi. Iya ibu itu benar. Dari 7 bersaudara ibu ini yang kuat ya. Yang kuat. Ya kuat lah kayaknya. Ada apa gini jatuh bangun dalam meniti karir itu wis gak pernah cawe-cawe saudara turun. Iki anterno ke sini iki aku bantunya gini ngurus surat ke kelurahan ya sendiri pada zaman itu Mbak Ovi bayangin. Pada zaman itu kan gak ada orang kayak gitu Mbak Ovi berani gitu Mbak Ovi ya gak nekat gitu enggak. Iya. Gitu Mbak Ovi ya. Makanya kadang itu anak itu ya yang contohlah ibumu ini, mamamu ini yang selalu mandiri, enak lah mandiri. Nanti kalau ada berhasilnya tuh gak diambil sama orang, malah kamu dulu tuh tak bantu gini-gini mau nyelesain gitu. Nah, kayak mandiri kan enak. Iya enak ya Bu ya mandiri kesana. Jadi nggak ngandalin orang selagi kita tuh mampu. Iya berdiri di jalan kakinya sendiri ya. Dalam mata Mbak Ovi ya waktunya ini Mbak Ovi, kita ngobrol capek Mbak Ovi, Mbak minum Mbak Ovi. Apa Ibu iya, terima kasih banyak. Jadi Ibu gimana udah legaan apa? Ya alhamdulillah lega Mbak Ovi bisa sharing gini, bisa mengurangi beban pikiran ibu ya. Ya mudah-mudahan dengan apa itu konseling. Dengan Ibu bercerita sama saya, Ibu jadi lega. Atau mungkin saya banyak kekurangan dalam konseling. Mohon maaf ya Bu. Iya, ibu
juga mohon maaf apabila ada tutur kata ibu Iya, yang nggak nggak apa-apa. sopan, yang Iya. terlalu berlebihan. Yang namanya orang tua kan banyak Iya. kelebihannya kalau ngomong. Kalau udah ngomong kan enak kayak kereta api itu Mbak ya, langsung lancar. Ya kalau ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, Apa itu? Mbak Opi ya mau dimaafkan Mbak Bia. Sama-sama Ibu. Maupun ada jamuan yang kurang berkenan dan tempat tinggal seadanya ini ya mohon dimaklumi Mbak Opi ya. Ya. Maaf ya Bu, udah ngerepotin Ibu banyak banget ini. Ya, makasih Mbak Opi loh nggak mau diminum itu. Bu. Iya udah Bu, udah. Makasih Makasih Mbak banyak Bia. ya, Bu. Iya, Semoga makasih sama-sama. Yang saya saranin ke Ibu bisa Ibu terima, bisa Ibu gunakan apa Ya, yang insya Allah saran nanti yang terbaik untuk Ibu. Insya Allah nanti saran-saran dari Mbak Opi, motivasi dan support dari Mbak Opi, Insya Allah akan Ibu jalankan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Ibu Mbak Opi ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ibu sayang dulu dong Mbak Opi.